Sorgawi, sekarang kami siap untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang menanam itu di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bagaimana kira-kira perasaan Tuhan pada saat kita memberikan persembahan kita kepadanya? Sekarang kita coba baca dari Markus 12 ayat 41-44. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya, dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Memang sejak zaman dahulu kala, Kain dan Habel sudah mempersembahkan sebagian dari apa yang mereka hasilkan kepada Tuhan. Kain memberikan sebagian dari hasil ladangnya, dan Habel juga memberikan kambing dombanya kepada Tuhan sebagai persembahan. Kita baca dari Kejadian 4 ayat 2-4a. Kebiasaan memberikan persembahan ini berlanjut. Bangsa Yahudi terbiasa memberikan korban bakaran, korban sembelihan dan sebagainya. Dan ketika zaman Tuhan Yesus, memberikan persembahan diberikan dalam bentuk uang yang mereka dapatkan. Ada peti persembahannya. Di dalam Markus yang kita baca tadi, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang dalam peti itu. Yesus memperhatikan. Kira-kira apanya yang Yesus perhatikan? Apakah banyaknya uang? Tentu tidak. Besarnya uang kita tidak ada pengaruhnya buat kerajaan Allah. 1 Samuel 16 ayat 7 mengatakan, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Dan Tuhan Yesus memuji janda itu yang meskipun hanya memberikan uang yang kelihatannya tidak ada artinya buat kebanyakan orang kaya, hanya 2 peser, tapi Tuhan Yesus mengatakan bahwa janda itu memberikan lebih banyak, yaitu seluruh nafkahnya. Bagaimana dengan persembahan kita sendiri? Ketika kita memberikan persembahan, kemana fokus kita? Apakah kita mempersembahkan itu untuk menyenangkan Tuhan? Atau kita fokus kepada diri sendiri? Apa yang kita mau, berapa kita ingin kasih, itu yang kita persembahkan. Mungkin kita pelit sama Tuhan, mungkin kita ngitung-ngitung. Kita takut orang lain menilai diri kita pada saat kita memberikan persembahan sedikit. Atau kita jangan-jangan ingin dipuji ketika memberi banyak. Dalam cerita tadi, janda itu miskin, tapi Yesus nggak berbuat apa-apa untuk menolong dia, tidak mendoakan, tidak memberi bantuan. Ayat 33 mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi kalau bukan jumlah, apa yang Tuhan mau dari kita sebetulnya? Roma 12 ayat 1 mengatakan, demi Allah yang murah hati, aku nasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu
sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dan dalam bahasa yang aslinya adalah itu adalah ibadahmu yang pantas kita berikan kepada Tuhan. Artinya, kalau Tuhan menciptakan kita untuk menjadi seorang ahli bangunan, jadilah ahli bangunan yang karya-karyanya itu menyenangkan hati Tuhan. Itu persembahan yang pantas untuk Tuhan. Bagaimana kalau misalnya bukan yang Tuhan mau yang kita berikan? Kalau Tuhan misalnya ingin tangan kita menulis kesaksian untuk Tuhan, tapi yang kita berikan malahan uang, apakah Tuhan akan senang? Mari kita bawa persembahan yang layak untuk diberikan kepada Tuhan. Jangan bawa yang Tuhan tidak berkenan. Tanya, Tuhan maunya apa?